Kebanyakan orang hari-hari ini makin stres karena ngerasa dunia semakin sulit. Semua fokus sama diri sendiri, nggak lagi peduli sama orang lain, dan merasanya semua harus survival mode on. Roma 12 menuliskan, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. Dari awal nggak pernah ada dua dunia, dunia spiritual dan dunia duniawi. Keduanya harusnya jalan bareng, Tuhan ada di sana. Memang ironisnya, semakin sedikit orang yang percaya bahwa Tuhan itu masih relevan, masih ada yang namanya pengharapan dan kasih. Karena di sisi yang lain, semakin banyak orang yang menyebut dirinya orang percaya, justru kehilangan rasa dan warna. Mereka nggak lagi jadi pengaruh dan dampak buat dunia ini. Sehingga orang nggak bisa melihat contoh. Tuhan mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Dia. Kita harusnya menjadi influencers. Memperlihatkan kasih itu apa, memperlihatkan perubahan itu apa, sehingga orang lain bisa melihat dan kemudian berubah. Disinilah Transformation Church terpanggil. Endgame-nya to be transformed into God's image and empowered to transform the world. Lewat apa? Vehicle-nya, misinya. Empowering a generation of transformers to be the influence and impact for the world. Kita bersedia mau untuk diubahkan dan berubah menjadi transformers yang akhirnya menolong orang lain untuk juga bisa berubah. Disitulah dunia akhirnya akan melihat bahwa ada pengharapan dan Tuhan itu masih relevan lewat kesaksian hidup kita, lewat generasi transformer ini. Then the world will become a better place seperti yang Tuhan rindukan. So join us, join the movement, and be part of a generation of transformers in Transformation Church. Welcome to Transformation Church. Hello Transformer, suatu sukacita dapat menjumpai Anda kembali di TC Online Sunday Service hari ini. Kami berdoa Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan baik, sehat, dan dalam penyertaan Tuhan. Kita masih akan terus belajar dalam tema Rest in Peace di bulan Oktober ini. Minggu lalu, kita semua sudah diajarkan bagaimana mempraktekkan pause dalam kehidupan kita, sehingga dapat memiliki respon yang benar, bahkan sekalipun ketika menghadapi situasi yang tidak mudah. Mari kita tetap antusias untuk terus menjalani hari-hari kita sesuai firman Tuhan, sehingga kita semua terus Tuhan ubahkan untuk menjadi berkat dan inspirasi bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Dan sekarang, mari siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan, serta menerima kebenaran firman-Nya. Shalom saudara-saudara semua yang terkasih dalam Kristus. Kami bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali di minggu ini. Yuk kita nyanyikan bersama-sama pujian buat Tuhan. Haleluya. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia.
kemuliaan. Bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu Tuhan, namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya Tuhan. Namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang seperti Engkau. Kami mau terus Tuhan bersaksi akan nama-Mu. Kami mau nyatakan terus kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, nama-Mu bisa didengar dan dilihat oleh semua orang yang ada di muka bumi ini. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, sign to the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I
I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, sign to the shadows, burn like a fire. It's only Jesus. It's only you, Jesus, in our life. Hanya namamu Tuhan yang bersemayam di dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mau terus menyanyikan lagu ini. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, sign to the shadow, burn like a fire. Yes, your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, sign to the shadow, burn like a fire. Yeah, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold, sign to the shadow, burn like a fire. Yes, Lord. Yes, you, Lord Jesus. Saw Jesus from the mountain, Jesus in the stream. Jesus in the darkness over every enemy. Yes, Lord. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes, we are. Shout your name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street. Yes, you are, Lord Jesus. Jesus in the darkness over every enemy. Yeah. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout name, Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yeah, yeah, yeah. Your name is power. Your name is
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Halo Transformers, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda di online Sunday Service hari ini. Masih di dalam tema di bulan Oktober ini, Rest in Peace. Kita telah belajar bagaimana rest, istirahat, damai sejahtera, ketenangan sejati itu hanya kita temukan dalam Tuhan. Tapi hari ini saya juga percaya bahwa Tuhan mau kita punya rest secara holistik. Bukan hanya di dalam jiwa, semangat, dan rohani kita, tetapi juga di dalam tubuh kita, dalam kehidupan kita yang kita jalani sehari-hari, fisik kita, itu menjadi penting juga untuk kita bisa maksimal di dalam Tuhan. Oleh karena itu hari ini saya sangat bersuka cita karena salah seorang sahabat saya, Evangelis Yohanes Sunardi, akan berbagi bersama dengan kita semua bukan hanya dasar-dasar firman Tuhan, tapi juga tips yang praktis yang kita bisa lakukan tentunya dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Beliau adalah seorang yang saya sebut biblical health expert, seorang yang memang punya keahlian di dalam mempraktekkan kesehatan yang alkitabiah. Dan beliau juga tentunya seorang yang sangat dipercaya di marketplace, banyak menjadi narasumber dan pelatih sebagai seorang yang ahli dalam gizi dan nutrisi, ahli dalam kesehatan, dan sudah mempraktekkan apa yang beliau ajarkan ini tentu dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya apa yang akan beliau sampaikan dan bagikan buat kita semua hari ini bukan hanya akan memberkati jiwa dan roh kita, tapi juga akan menjadi inspirasi buat kita untuk memiliki kehidupan yang sehat, yang kuat, dan maksimal. Sehingga Tuhan bisa memakai kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu saudara, mari siapkan hati kita, mari buka pikiran kita, dan kita menyambut dengan antusias firman Tuhan hari ini. Kita menyambut sahabat saya, Bapak Yohanes Sunardi. Halo Transformer, dimanapun Anda berada, saya berdoa, bersyukur, bahwa kebaikan Tuhan itu ada pada Anda semuanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku berdoa mengucap syukur buat hari yang baik. Layakkanlah hamba ini dan urap yang mendengar, biar apa yang kami bicarakan itu menyenangkan Tuhan. Hamba berdoa biarlah bukan cuma menjadi hikmat, tetapi juga menjadi pewahyuan yang merubah hidup kita lebih berkenan kepada Tuhan. Yang siap diberkati oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus katakan amin. Terima kasih kepada Yesus yang memberi kesempatan saya untuk share dan kepada Pastor Bambang sekeluarga, ya, lama tidak berjumpa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan judul Rest for Body, ya. Jadi ingat, ada keseimbangan yang jelas dalam Tuhan. Jadi judul hari ini adalah Rest for the Body. Perlu diingat, kita adalah manusia roh yang punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Ya, jadi jangan dibalik-balik, manusia roh yang punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Keseimbangan itu harus terjadi di antara tiga-tiganya supaya hidup kita maksimal. Ya, karena banyak yang tidak seimbang. Apakah ini harus? Iya, karena ini perintah Tuhan, ya. Jadi bukan kepandaian saya, bukan nikmat manusia, tapi kepandaian Tuhan. 3 Yohanes 1 ayat 2 mengatakan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu yang baik. Jadi Rasul Yohanes ingin mengatakan, ya, baik kepada jemaat dulu ataupun kepada jemaat sekarang, ya, Anda transformer, ya. Jadi ketika keseimbangan itu harus terjadi antara jiwa dan manusia fisik. Banyak orang Kristen baik, tapi kondisi kesehatannya kurang baik. Jiwanya baik, moralnya baik, tetapi diabetes,
kolesterol, kanker, dan lain-lain. Ingat, ingat, ingat. Mazmur mengatakan, 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala dosamu, dia mengampuni segala penyakitmu. Segala penyakit. Ingat saudara, Tuhan tidak hanya menyediakan surga, tapi dia bisa menyembuhkan Anda. Dia adalah Yehovah Rafa. Ingat, walaupun sekarang pun Tuhan masih belum berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Semua yang kurang sehat atau punya saudara kurang sehat, dengarkan ini. Selama penyakitmu ada namanya, dalam nama Yesus, penyakitmu Yesus bisa sembuhkan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oke, saya perjelas lagi dengan ayat berikutnya. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu, ketiganya ya, terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai Yesus datang. Ingat ya, kita adalah manusia roh, kita punya jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Tubuh itu casingnya, karena itu tempatnya harus bagus. Frekuensi yang bagus, wifi yang bagus. Tidak bisa lihat TV. Kenapa? Karena TV-nya rusak. Rohnya hebat, jiwanya kuat. Tapi kalau fisiknya tidak sehat, tidak maksimal. Terutama apa? Untuk melayani Tuhan di bumi. Gambar berikut ini mungkin bisa memperjelas Anda. Ini gambar sebelah kiri adalah kurang terpelihara, tidak seimbang. Yang satunya terpelihara baik. Ketika kesehatan roh dan jiwa lebih baik daripada kesehatan tubuh, maka yang terjadi seperti ini. Ya, tidak seimbang. Ibadah lebih kuat, berdoa lebih banyak, memuji Tuhan, baca Alkitab, itu harus. Tapi ketika tidur kurang cukup, makan benar, sudah ada, tapi kurang olahraga, tapi kurang gembira. Maka adalah, Anda lihat gambarnya tidak seimbang. Berbeda dengan gambar yang terpelihara. Di situ Anda lihat bahwa seimbang ya. Oke. Seperti itu. Jadi memang harus seimbang. Secara kesehatan ada 4 yang harus Anda pelajari. Makan dan minum secara benar, melakukan olahraga, menjaga tidur, mengelola stres. Keempat hal itu harus dilakukan bersama-sama. Pak, saya jaga makan. Bolehkah saya tidak olahraga? Tidak boleh. Saya olahraga, tapi saya nggak jaga makan. Bagaimana? Tidak bagus. Lalu saya olahraga, saya jaga makan, tapi saya tidak tidur. Ya, Anda pasti sakit. Pak, saya sudah tidur, sudah olahraga, sudah jaga makan, kenapa kesehatan saya tidak optimal? Ya jelas, karena Anda stres. Alkitab sendiri mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, bukan obat generik, bukan obat yang sembarangan. Kalau Anda bekerja atau bergerak di bidang kesehatan, Anda akan tahu obat jantung kontradiksi dengan ginjal. Obat ginjal kontradiksi dengan liver. Tidak ada obat yang bisa disebutkan menyembuhkan segala penyakit. Hanya 2 yang menyembuhkan segala penyakit, bilur Yesus dan hati yang gembira. Karena itu Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Kau boleh takut, tapi kau harus memilih bersukacita. Kalau Anda baca di Alkitab, walaupun sapi tidak ada dalam kandang, walaupun hasil perkebunan tidak bagus, aku akan beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan. Jadi sukacita ini pilihan. Sebelum saya membahas pola makan, olahraga, dan tidur, saya harus membahas yang satu ini. Karena stres itu pasti memicu kanker. Stres itu yang berlebihan terutama.
Ingat, mungkin Anda sedang mendengar ini, badanmu sedang kurang sehat. Tapi Anda harus tahu, segala obat adalah bilur Yesus dan hati yang gembira. Mungkin Anda sudah percaya Yesus, tapi Anda kurang gembira. Ingat, gembira itu bukan keadaan baik. Gembira karena punya Tuhan. Christ is enough for me. Sahabat-sahabat transformer, saya harapkan Anda mengerti ini. Pak, bagaimana saya bisa bahagia kalau keadaan tidak baik? Pak, bagaimana saya bisa bahagia kalau lihat laporan dokter kurang baik? Tapi ingat, kita hidup bukan karena melihat. Walaupun laporan dokter mungkin kurang baik, mungkin laporan rekeningmu kurang baik, Anda belum melihat apa-apa, tapi Anda bersukacita. Kenapa? Karena Anda sudah dijanjikan Tuhan kesembuhan. Yehova apa? Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Walaupun Anda belum melihat laporan dengan baik, yang baik-baik, Anda gembira. Duh, kok bisa, Pastor Yu? Karena ingat, Ibrani mengatakan, Sarah itu kuat karena dia percaya. Yang bikin janji setia. Saya ulang lagi, yang berjanji kepada Anda menyembuhkan, memberkati, bukan manusia. Tapi Allah yang setia. Dia sang setia. Ya, itu kesimpulan pertama. Jadi Anda harus gembira. Kalau Anda menonton 2 orang atau lebih, ya katakan sebelahmu, harus gembira. Ya. Mengapa gembira? Karena punya Tuhan yang setia. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita ya. Sekarang saya akan bahas yang kedua. Sebelum saya bahas pola makan dan olahraga, saya harus membahas namanya tidur. Ingat ya, ada 4 tadi, pola makan yang baik dan benar, olahraga teratur, tidur yang cukup dan berkualitas. Yang keempat, ada yang gembira. Ada yang gembira sudah saya bahas. Yang kedua sekarang adalah tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur malam dan tidur siang sangat berbeda. Kalau tidur siang itu hanya memulihkan energi. Jadi kalau Anda habis dari pagi sampai sore gitu ya, nggak istirahat, maka energi Anda pelan-pelan akan habis. Tetapi berbeda dengan tidur malam. Tidur malam itu bukan hanya energi yang dipulihkan, tapi terjadi perbaikan sel-sel penting dalam tubuh. Kita melihat dari pagi sampai malam. Rambut kita, kulit kita, ya, organ-organ kita, semua mengalami kerusakan. Akibat radikal bebas, akibat dipakai secara berlebihan, dan macam-macam. Tidur adalah saat-saat pengembalian, baik sel atau energi atau perbaikan, bahkan perkembangan, terutama untuk anak-anak yang masih masa perkembangan. Karena itu kalau Anda bangun tidur, biasanya tingginya nambah, ya. Karena apa? Dia ada kemaksimalan hormon. Harus Anda ingat, pola makan yang baik dan pola olahraga yang teratur itu dikerjakan saat tidur. Saya ulangi lagi. Tidur mengapa penting? Karena itu adalah saat-saat mengerjakan, menghitung, mengkalkulasi, menggunakan, dan memaksimalkan apa yang Anda makan dan apa yang Anda olahragakan. Karena itu, kalau Anda kurang tidur, yang terjadi adalah macam-macam. Sudah jaga makan, sudah olahraga, banyak atlet-atlet yang terjadi serangan penyakit akut karena kurang tidur. Bahkan saking pentingnya, rumah sakit akan memberi Anda surat opname kalau nggak yakin Anda bisa tidur cukup. Kalau kita lihat firman Tuhan, waktu menciptakan Adam,
Adam dibikin tertidur dengan nyenyak. Bahwa penciptaan sel yang baru dibutuhkan istirahat yang bagus. Istirahat pun ditunjukkan pada Tuhan sangat penting, sehingga Tuhan menghargai hari istirahat. Oke, saya anggap Anda sudah tahu. Pertama, hati yang gembira, yang paling penting. Karena kalau Anda tidak gembira, akan merusak semuanya, tiga-tiganya. Usaha kesehatan Anda, usaha kesembuhan Anda. Yang kedua tadi apa? Tidur yang cukup. Oh ya, tiba-tiba saya diingatkan, Pak, bagaimana kalau saya tidak bisa tidur? Tipsnya, paling tidak Anda yang kesulitan tidur, jangan minum kopi dan teh di atas jam 3 sore. Beberapa orang mungkin tidak sensitif, tetapi beberapa orang sangat sensitif. Sehingga kafein, tein, atau mungkin nikotin, atau apapun yang bentuk stimulan mengganggu kualitas tidur Anda. Yang kedua, Anda boleh minum madu sore hari, 1 sendok, atau Anda bisa minum susu, kalsium, low fat, ya, karena mau tidur, pilih yang low fat, karena triptofannya meningkatkan kualitas tidur Anda. Jangan biasakan pakai obat-obatan tidur. Oke, sekarang yang ketiga, olahraga. Olahraga ini penting. Perpaduan dengan pola makan yang sehat. Saya akan membahas sedikit olahraga sebelum saya membahas pola makan. Anda harus tahu bahwa olahraga itu bukan sekedar melangsingkan. Olahraga itu bukan sekedar menjaga berat badan ideal. Ketika Anda bergerak, ingat kita adalah makhluk bergerak. Salah satu cirinya makhluk bergerak. Kalau Anda nonton 2 orang lebih, katakan sebelahmu, ayo bergerak, gitu ya. Sahabat transformer, kita harus olahraga. Olahraga ini sangat penting. Waktu Anda bergerak, yang tidak Anda ketahui, sel-sel dalam tubuh menjadi sehat. Sel-sel yang tidak sensitif terhadap insulin yang menyebabkan Anda diabetes jadi aktif kalau Anda berjalan. Ada pasien diabetes berkata kepada saya, Pak, saya sudah tidak minum manis, mengapa gula darah saya belum turun? Ya karena memang Anda bagus tidak minum manis, tidak menambah jumlah gulanya. Tetapi ingat, kalau Anda disebut pasien diabetes, berarti dalam tubuhmu sudah ada gula. Tidak minum manis, tidak makan manis, hanya mencegah nambah gulanya. Tapi gula yang di dalam tubuh harus digunakan sebagai energi untuk habis pelan-pelan, yaitu olahraga. Pak, kalau saya beraktivitas sehari-hari, apakah bisa menggantikan olahraga? Maaf ya, kalau Anda tenaga kuli bangunan, Anda bersepeda mencari nafkah sehari-hari, mungkin bisa. Tapi kalau olahragamu, aktivitasmu cuma 10 menit, cuma nyapu rumah, tidak bisa menggantikan. Mengapa? Anda lihat, menyapu pakai apa? Tangan kanan atau kiri saja. Mengemudi mobil, kaki kanan saja. Kaki kiri tidak kerja. Membuka pintu, bisa pakai tangan kanan, ada yang kiri saja. Tidak mungkin dua-duanya. Tetapi di bidang olahraga, Anda memakai dua-duanya. Ya, fitness, nah, misalnya, kan dua-duanya dilatih. Karena itu kalau olahraga seperti basket, badminton, di saat Anda tidak bertanding, Anda harus melatih tangan satunya. Kalau Anda biasa badminton tangan kanan, Anda harus olahraga tangan kiri. Dilatih sendiri. Kalau tidak maksimal, hanya dapat kardionya.
Tahukah Anda saat Anda olahraga, itu otot-ototmu dipergunakan dengan baik. Bukan kurang makan, bukan tidak tidur, tapi tidak pernah digunakan. Anda pernah dengar kerusakan pintu mobil yang bagian belakang karena Anda tidak pernah membuka pintu bagasi. Bukan karena rusak, kurang oli. Bukan rusak karena bensinnya salah, tapi karena tidak pernah dibuka. Karena itu, karena kadang bagian otot yang tidak pernah Anda gunakan mengecil pelan-pelan. Bahkan yang rawan tendon dan sendi, kalau tidak digunakan akan aus pelan-pelan. Karena itu gunakanlah segala sendi Anda. Menyapu, aerobik. Aerobik adalah salah satu yang terbaik. Kalau Anda sudah umur, Anda bisa mencoba yoga yang basic. Jangan yoga yang serius, basic. Atau pilates. Olahraga fitness adalah yang terbaik. Fitness adalah yang terbaik karena dia melatih seluruh otot-otot tubuh. Oke ya, mengerti kurang lebih olahraga harus. Jadi tidak bisa gembira tapi tidak pernah olahraga juga tidak maksimal. Gembira tapi kurang tidur tidak maksimal. Jadi harus pakai tidur. Sekarang pertanyaannya, Pak, saya ini gembira loh. Saya gembira. Pak, saya ini tidur loh. Pak, saya ini olahraga. Kenapa kok masih gemuk? Kenapa kok masih belum sembuh? Padahal sudah olahraga, sudah tidur, artinya gembira. Karena Anda tidak jaga pola makan dan minum. Ya, kita lihat gambarnya biar Anda tahu. Ini ada 4 ya. Pola makan yang merah, yang hijau barusan saya bahas. Tadi kedua dari belakang yang menjaga tidur dan mengelola stres. Jadi faktornya saya jelaskan terbalik ya. Jadi stres tadi sudah, menjaga tidur sudah, olahraga sudah, dan sekarang menjaga makanan minum yang benar. Tadi sudah dibahas, olahraga itu mengambil penyakit yang ada. Kenapa belum sembuh? Karena makannya masih terus. Jadi pola makan dan minum itu mencegah nambah penyakit, mencegah menambah gemuk. Olahraga mengurangi yang di dalam. Mengerti ya sampai sini ya? Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita bahas yang pertama. Pola makan yang baik dan benar. Pak, kenapa sih hidup sekali kok makan diatur-atur? Ya, karena hidupmu hanya sekali. Jadi harus diatur. Kalau hidupnya ada 3 kali, ya nggak apa-apa. Yang pertama salah, sakit. Nanti yang kedua, tapi hidup kita hanya sekali dan telah ditebus Kristus. Untuk itulah kita jaga makan, bukan untuk kesehatan dan kesembuhan. Karena kesehatan dan kesembuhan milik Kristus. Tetapi pola makan yang baik, olahraga yang teratur, tidur yang cukup dan tidak stres, itu kita lakukan untuk meresponi karya kesembuhan dan keselamatan yang Yesus telah beri. Saya ulangi, segala usahamu jaga makan, kesehatan, ya, olahraga, kesembuhan ke dokter, itu baik dan harus. Tapi itu dilakukan hanya untuk meresponi kesembuhan yang sudah Anda beri. Karena kalau Yesus menyembuhkan orang, dia selalu berkata, jangan berbuat salah lagi, supaya jangan terjadi hal lebih buruk. Ya, oke, kita sekarang bahas pola makan. Jadi pola makan ini soal memilih makanan dan minuman. Kalau Anda masuk ke restoran, akan ada buku menu. Anda bisa pilih. Ya, saya kasih tips saja ya. Ini contoh dulu memilih.
Anda bebas memilih sesuatu, tapi Anda tidak akan pernah terbebas dari konsekuensi pilihan Anda. Saya ulangi, Anda bebas memilih sesuatu, tapi Anda tidak akan pernah terbebas dari konsekuensi pilihan Anda. Kalau Anda memilih jeruk, Anda memilih vitamin C-nya. Kalau Anda makan sayur, Anda milih mineralnya, klorofilnya. Kalau Anda salah minum soda, Anda bukan minum sodanya loh. Anda minum konsekuensinya, gulanya yang sangat tinggi. Belum pewarnanya, perasanya gitu ya. Terutama soda yang berwarna. Kalau Anda pilih makan organ dalam, hati, usus, Anda memilih kolesterolnya. Pak, saya sudah jaga makan tapi sakit. Ya, itu Anda tidak apa-apa, pasti dibela Tuhan. Selama Anda tidak salah, ada pemulihan. Yang setuju katakan amin. Tapi jangan membuka celah. Anda bisa saya tes dengan gambar-gambar ini. Kalau Anda pilih yang merah, buah naga, ya jantungmu bagus. Kalau Anda pilih yang putih, air putih, ya ginjalmu sehat. Kalau Anda pilih anggur yang hitam, resveratrol, jusnya pasti tidak ada sumbatan, darahmu tidak kental. Kalau Anda pilih susu, tulangmu sehat. Kalau Anda pilih jeruk, imunmu meningkat. Kalau saya jadi Anda, saya pilih semuanya. Mengapa? Karena semuanya bagus. Pilih yang bagus-bagus. Ya, ingat. Anda boleh berteman. Punya sahabat masuk restoran yang sama. Dia pilih apa, kamu pilih apa. Misalnya nih, masuk restoran Padang. Kalau pagi hari, siang hari aja ya, pagi hari berbuka ya. Siang hari, ya Anda pilih daging rendang, boleh. Karena daging hewan berkaki 4, sapi, kambing, ya itu boleh dimakan siang. Tidak meningkatkan kolesterol. Tapi kalau malam, Anda pilih ayam pop, ayam goreng, ikan, itu bebas. Kenapa? Ikan dan ayam dimakan pagi, siang, dan malam tidak meningkatkan resiko. Pak, saya makannya steaknya malam. Karena steak dan satenya bukannya malam. Oke, berarti pagi dan siang Anda makan ikan dan ayam. Jangan pagi, siang, malam Anda makan hewan berkaki 4. Ini hewan berkaki 4 yang saya maksud bukan meja ya. Jadi apa? Sapi, kambing. Pak, apakah babi boleh dimakan? Ya, secara kesehatan dia tidak apa-apa. Tapi kesehatan yang lain menunjukkan jurnalnya mengandung toksin. Sekali-sekali, Pak, ya silakan. Tapi soal saya tidak makan. Tapi kalau Anda sekali-sekali, mungkin tidak apa-apa. Mungkin ya, tapi bagi saya, tetap menyarankan sapi atau kambing. Tidak boleh organ dalamnya. Jadi ikan adalah pilihan lauk yang the best. Bagaimana dengan ikan mentah, Pak, sashimi? Ya, kalau Anda hamil, Anda tidak boleh makan karena mengandung banyak bakteri. Tapi kalau Anda tidak hamil, Anda tidak autoimun, silakan makan ikan. Ikan ini, saya sudah sarankan kepada pasien saya, sakit apapun, tidak ada yang tidak boleh makan ikan. Semua boleh makan ikan. Itu menunjukkan ikan itu the best. Oke ya, itu salah satu pola makan yang saya ajarkan. Ada sesuatu yang harus Anda hati-hati. Ada makanan yang memicu gula. Pokoknya Anda jangan terlalu makan dan minum yang manis dan makan minum yang terlalu asin. Yang asin bisa mengikat air, menambah berat badan, dan menambah tekanan darah tinggi. Karena itu, saudara, hati-hati. Mungkin Anda tidak makan makanan manis, tapi Anda makan makanan asin yang meningkatkan gula. Contohnya nasi goreng. Nasi goreng itu asin, nasi goreng itu gurih, tapi meningkatkan gula darah. Kerupuk itu asin, tapi meningkatkan gula darah. Bolehkah makan nasi goreng? Boleh. Bolehkah makan mie? Boleh. Kuit ya boleh, tapi jangan digabung. Kecuali nasi campur minyak dikit, nasi yang dikit gitu ya. Pokoknya menurut saya, belajarlah makan manis dan minum manis.
dimaksimalkan. Jangan lebih dari jam 4 sore. Sekali-sekali, silakan. Ya, ingat ya. Pak, saya nggak mau jaga makan, saya olahraga. Tidak bisa. Kata Yesus sama, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Ya, saya harapkan transformer diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Sebelum saya selesaikan khotbah ini, kita lihat ilustrasi yuk. Ilustrasi. Ini saya bikin untuk membuat transformer diberkati. Ya, kita lihat ya. Ilustrasi ini menurut saya bagus. Nah, gambar yang Anda lihat di depan, kesehatan rohnya bagus, sudah terbuka kuncinya, unlock. Soulnya, jiwanya bagus, tapi kesehatanmu terganggu atau tidak optimal. Kenapa ini? Ayo kita buka settingnya ya, kita perbaiki settingnya. Kita perbaiki settingnya. Ingat, ini hanya ilustrasi supaya Anda lebih jelas menangkap isi hati Tuhan yang sudah saya jelaskan tadi ya. Ayo kita setting yuk. Ya, settingnya kita tekan. Oh, ternyata settingannya seperti ini, saudara. Manusia rohnya sudah on, manusia jiwanya sudah on, manusia fisiknya belum. Yuk di-on-kan ya. Untuk meng-on-kan manusia fisik, itu ada 4 yang tadi saya jelaskan. Makan, minum dengan benar. Ayo di-on yuk. On. Nah, sudah hijau kan? Ya, ayo. Olahraganya belum nih. Ayo di-on-kan. Nah, di-on-kan. Lalu menjaga tidur berkualitas. Di-on-kan. Mengelola stres, di-on-kan. Nah, di bawahnya Anda bisa baca tuh. Saya setuju akan melakukan secara konsisten untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Nah, kalau ini sudah diatur kan. Rohnya on, jiwanya on, fisiknya on. Sebentar lagi, secara otomatis Anda akan menikmati kesehatan roh, jiwa, dan tubuh yang optimal. Ya, tunggu ya, masih loading ya. Kadang-kadang Anda harus sabar, harus sabar. Pastor, saya sudah olahraga, saya sudah jaga makan, saya sudah tidur, saya sudah nggak stres. Kenapa belum sembuh? Sabar. Ada pasien saya ya, treadmill 1 minggu, sudah mau langsing. Padahal gemuknya 10 tahun. Yang tersinggung katakan amin. Jadi Anda harus konsisten. Ya sabar. Ada waktu yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu kan Anda tahu kan? Bayangkan kalau anak aman itu masuk air sekali. 2 kali belum sembuh. 3 kali terus nggak mau lagi. Ya, dia tidak sembuh. Begitu pula dengan Yeriko. Kalau dia keliling sekali, belum hancur. 2 kali belum hancur. Karena itu harus konsisten. Firman Tuhan mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kalau tiba pada saatnya, kalau kamu tidak jadi kendor, tidak jadi lalai, kamu akan menerima hasilnya. Yang setuju katakan amin. Jadi minum obat teratur. Kalau Anda percaya Tuhan, Anda bertindak. Karena iman tanpa tindakan sia-sia. Kalau mau langsing, ya sepedaan. Ada pasien saya berguru. Kenapa Anda sepedaan? Sepedanya kena COVID Pak Yu. Berguru ya. Tapi intinya Anda harus konsisten. Konsisten. Oke ya. Nah, kalau Anda sudah setia menunggu, pada saatnya saya percaya, saya berdoa, maka kesehatan tubuh, jiwa, dan roh Anda optimal. Oke, sahabat transformer, dimanapun Anda berada, saya berdoa buat Anda. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur. Terima kasih buat kesempatan ini. Kami sekarang sadar dan kami ambil keputusan. Kami akan menjaga tubuh kami. Karena tubuh ini adalah pemberian-Mu. Semua karena kemurahan. Terima kasih Tuhan, Kau telah sembuhkan kami, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Tuhan pulihkan kesehatan kami, kesembuhan kami. Terutama untuk teman-teman transformer dimanapun berada. Aku berdoa, tidak ada COVID yang bisa menyerang kamu, karena kamu berdoa kepada Tuhan dan menjaga kesehatan. Kami akan jaga pola makan kami. Kami akan olahraga.
Bahkan kami akan tidur cukup dan berusaha bergembira karena punya Tuhan. Karena itu terimalah kesehatan dari Tuhan, yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekali lagi semangat, percaya Tuhan, dan lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati Anda. Praise the Lord. Thank you Pak Yohanes Sunardi buat firman Tuhan yang sudah dibagikan dan memberkati kita semua. Kita belajar hari ini bahwa hati yang gembira, istirahat yang cukup, pola makan yang benar, dan olahraga teratur merupakan bagian dari membangun rest for your body sehingga kita memiliki kehidupan yang maksimal. Anda dapat membagikan link video ini dan juga insight yang Anda dapatkan hari ini kepada teman dan keluarga, supaya mereka juga dapat diberkati dan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Anda juga dapat memfollow Instagram @transform.indonesia dan subscribe YouTube channel Transformation Church Indonesia. Bagi Anda yang rindu untuk beribadah bersama-sama, on-site Sunday service diadakan setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alam Sutra. TC Kids Service juga diadakan pada waktu yang sama. Anda dapat mengirimkan DM ke Instagram TC untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dan sebelum kita mengakhiri TC Online Sunday Service hari ini, mari sekali lagi kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita bagi Tuhan. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Puji Tuhan, hari ini kita sudah diinspirasi dan juga menerima hal-hal yang praktikal yang saya percaya pasti bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kalau kita melakukannya, saya percaya pasti perubahan, pertumbuhan, tubuh yang lebih sehat, pola makan yang tentu lebih baik akan membuat kita menjadi orang-orang yang punya kehidupan yang maksimal sehingga Tuhan bisa pakai kita dengan luar biasa. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Yohanes Sunardi yang hari ini sudah berbagi tips buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati, apa yang sudah dibagikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Mari Bapak Saudara dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri online service hari ini, mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang terbaik dari Bapa Surgawi, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong, menyertai, dan memampukan kita semua untuk mencapai apa yang menjadi panggilan Tuhan dan menggenapinya di dalam nama Yesus. Bila saya percaya, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat hari Minggu.